Selagi mulut tidak bisa membawa kedamaian, tangan diciptakan Tuhan untuk membawa hantam. Selama kuliah ini pernah ketemu senior yang nyebelin nggak? Pernah. Pasti ada. Pasti ada ya. Oh iya pasti sekali itu. Oh, banyak sekali, Mas. Kalau senior yang nyebelin itu di mana-mana pasti ada ya. Baik itu kita dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan kita dalam hidup bermasyarakat pun pasti ada aja orang yang lebih tua dari kita yang nyebelin. Kalau yang nyebelin tuh nggak yang nyebelin gimana gitu loh, tetap saling kenal apa. Cuman lebih ke yang kayak apa sih ngomongnya selengek gitu loh, kayak apa sih kayak isongong lu gitu. Kayak gitu doang sih. Kayak gimana tuh? Suka mempelonco. Mentang-mentang senior kita harus menuruti semua kata-katanya. Namanya orang lagi fase pengadraan kan, seniornya tuh selalu mencari kesalahan padahal ya nggak salah, tapi dicari-cari kesalahan kan. Iki lah apa sih? Gak jelas. Mungkin yang sok TP-TP ya, sok cari perhatian gitu ke adik tingkat yang cewek-cewek, itu aku gak suka. Senior-senior yang otoriter mungkin ya. TP ke adik tingkat berarti kan nambah-nambah saingan kan. Di prodi saya ada ospek prodi ya. Sosok senior itu adalah sosok yang memang ditakuti atau mungkin malah dijengkeli. Kenapa sih saya harus dimarah-marahi? Tujuannya apa ketika mereka mengelontarkan nada tinggi ke saya? Kalau paling males itu ya kelompokan sama senior. Pasti mereka itu numpang nama doang. Kadang gitu kalau numpang nama doang, namanya di makalah ataupun proposal itu tak kecilin. Fontnya. Yang penting tak tulis, tapi kan dosen pasti tahu loh. Ini Mbak kenapa Mbak kok dikecilin? Nah itu nanti biar dosennya. Itu tipsnya ya. Ada punya teman nih yang kita nggak senang ya kan. Kamu. Terus dipaksa untuk satu kelompok, apa yang akan kamu lakukan? Aku nggak seneng sama orang itu. Ya asalkan kerja dia bagus di kelompokku, dia kerjanya juga mayoritas lebih banyak, ya udah bodo amat. Yang penting kerjaannya kelar. Ada orang yang benar-benar nyebelin banget ya. Kalau benar-benar nyebelin, alhamdulillah nggak pernah ketemu. Cuman mungkin sekilas sifatnya aja ada gitu. Oh, pengalaman keras ya ini pengalamannya ya. Sampai adu pukul ini. Dia mahasiswa tua di jurusan lain. Anggota himpunan saya itu ada yang dikira membuat masalah dengan jurusan tersebut. Akhirnya disuruh untuk bertemu dengan kakak tingkat tadi. Ternyata dipelonco sampai subuh di sidang gitu dengan orang-orang banyak itu di satu tempat gitu. Ya di situ akhirnya terjadi baku hantam namanya. Ya, seperti itulah itu senior yang nyebelin kayaknya itu. Karena kita berargumen apapun mereka selalu benar. Bisa ceritain nggak pas ospek dulu gimana? Ospek. Kan ospek nggak sih? No. Nah, ospek itu aku kabur. Kan disuruh minta tanda tangan itu kan. Siapa senior itu kan. Aku nggak melakukan itu. Jadi nilaiku C, gak lulus, gak itu alma mater. Kadang gitu ya, pernah juga. Misal ya, kita ngerjain makalah ya. Pas hari H, Mbak Saman ya, Mas yang presentasi gitu. Itu jadi buat dia shock. Wah, aku presentasi ya Allah. Ya pasti, loh ini kok nggak bisa jawab. Pastikan dosen tahu, oh ini ternyata nggak ikut ngerjain. Gitu. Terus sebenarnya pernah ngobrol nggak sih di luar yang kegiatan yang benar-benar bikin Mas sebel itu, pernah ngobrol lagi nggak sih sama senior? Pernah, tapi bukan empat mata dengan dia yang saya maksud tadi gitu. Sekarang sih kontak gue sampai. Oh, sudah enggak. Tapi kalau berpapasan di Surabaya kadang ketemu di warung kopi. Api-apian. Iya, kan aja. Pernah gontok-gontokan sampai gontok-gontokan gitu? Kalau kontak-kontakan yang parah sih nggak sih, paling cuma males nyapa. Kalau lagi sebel nggak nyapa, ya wes terus ngapain disapa. Pas selesai semua itu pengkaderan itu baru bisa gini sama kakak senior, malah ejek-ejekan. Kayaknya kan ke bawah image tadi kan, sombongnya. Terus pernah berdebat keras atau sampai berantem gitu sama? Kalau berantem, lebih tepatnya berantem mulut. Mungkin waktu sekolah, masa-masa SD, SMP, mungkin bawahnya kan emosional kan masih labil ya. Kalau kita kalah bicara, malah pukul mainnya. Tapi kalau udah masa-masa kuliah itu malah mungkin emosi lebih stabil, lebih seringnya perang mulut. Dan karena dulu saya itu juga orangnya tuh nggak mau ngalah juga ya. Selama saya meyakini itu benar, apapun itu ya harus dijawab gitu. Oh, pernah ketemu nggak yang dikerjain tapi tiba-tiba ngambilin makanan gitu? Namanya masih. Nggak mungkin mah. Sobat miskin sama-sama. Ya kita kan mahasiswa ya, sama-sama nggak ada duit ya, sama-sama hemat. Cuman aku berprestasi, gue jadiin alma mater.
Ya kan, iku kan biasanya ana apa lomba antar jurusan olahraga. Lah iku aku kan juara badminton dulu kan. Jadi di Silijas 3I. Lulus aku. Tapi aku gak melok ospek. Terus kalau ketemu orang-orang kayak gitu biasanya responnya gimana? Pasti di depan senyum, di belakangnya baru ngono lah. Julid ya, julid. Iya. Sudah diamin aja gitu. Kalau kita deket-deketin terus, ya hati kita aja terus ya yang bakal gondok gitu. Ya mungkin saya akan sedikit mengabaikan gitu. Kamu nggak pernah memberikan value ke saya. Lebih baik saya mungkin akan lebih in touch ke teman-teman senior yang memang ketika mereka marah, mereka memberikan nada-nada tinggi, tapi memberikan maksudnya gitu. Istilahnya ngasih sesuatu yang baik kalau nggak salah. Iya betul. Kalau reaksinya ketemu yang nyebelin udah diemin aja, dia juga nggak ada hubungannya sama kita juga gitu. Terus apa yang dilakukan setelah ketemu senior? Berkabar tentang pekerjaan sih kalau sekarang. Bahasa basi gitu ya. Iya, basa-basi aja. Mau ini. Mau baku hantam lagi. Udah terlalu lurus kayaknya, alias lupa. Terus kalau tiba-tiba dia nongol terus tanya-tanya, "Ih, kerjanya gimana?" Mbak Novian jawabnya gimana? Hah? Loh? Itu tuh. Alah percuma mas, dikasih tahu juga nggak bakalan ngerti, ya udahlah. Berarti jarang ketemu sama senior-senior. Oh jarang sekali saya. Apalagi senior yang menyebalkan tidak ada sepertinya. Misalnya nggak tahu ketemu soalnya. Nggak tahu masakan soalnya. Bener-bener. Males cuy, jadi tanda tangan senior berapa ratus orang ya kan. Terus ada tips gak buat teman-teman yang baru masuk terus ngadepin model-model kayak gitu? Yang pertama kita harus berani berargumen dulu. Jangan langsung menuruti kata-katanya. Kalau emang itu tidak logis atau tidak masuk akal, silakan berargumen. Jangan mau nuruti itu. Kalau emang masuk akal, ya baru. Emang itu tujuannya baik. Tapi kok gak bisa? Ya baku hantam. Gitu. Itu terakhir itu. Setelah di mulut tidak bisa membawa kedamaian, tangan diciptakan Tuhan untuk membaku hantam. Ya apa ya? Sabar aja lah ya, udah dihadepin gitu. Banyak-banyak berikan senyum, nanti orangnya juga kalau marah pasti bete-bete sendiri gitu lama-lama. Kita pura-pura pinter aja, mereka pasti deketin kok, pasti butuh. Yang penting kita pinter ya, jangan lupa. Tips menghadapi anak kuliah yang nyebelin. Kebetulan aku melempeng gitu, jadi kan ya udah gitu, dibiarin aja gitu. Kan asalkan orangnya tidak mengganggu apa yang kamu lakukan. Kalau dia mengganggu ya kalau kamu tipenya yang konfrontasi ya kamu konfrontasi. Kalau kamu tipenya yang biarin ya udah biarin aja. Kalau kamu tipe yang ngadu atau wadul ke dosen ya silakan, cuman tahu sendirilah kalau wadulan kan ya gitu. Meskipun masih ada hati yang tersakiti gitu. Sabar aja lah ya, udah dihadepin gitu.